Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Raudatul Izzah sebagai moderator dan Diala Silitonga sebagai presentator. Selanjutnya ada Afia Cahya sebagai presentator. Nah, di sini kami akan membahas tentang Magnoliopsida 2 Hamalidae. Hamamelidae ini merupakan subkelas Hamamelida, merupakan subklasis yang terkecil dalam klasis Magnoliopsida. Kelas ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode Kartesius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angina dan bagian-bagian bunga tereduksi. Sering uniseksual, kecuali beberapa takson pada ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 familia, dan sekitar 3.400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia ini mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam pembungaan spica. Dalam beberapa fase evolusinya, subklasis Hamamelidae ini menggunakan tanin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri sebagai herbivore. Selanjutnya, morfologi Hamamelidae. Habitat dari Hamamelidae ini berupa semak, perdu, dan pohon dengan memiliki daun tunggal yang kedudukannya tersebar dan berhadapan langsung. Adapun bentuk bunga dari Hamamelidae ini umumnya berukuran kecil, berkelamin tunggal, tidak disertai hiasan bunga. Terdapat tenda bunga mempunyai putik yang terdiri atas 2 daun buah dan bakal biji buahnya, dan biji ini dia tipenya itu menggantung. Yang ketiga, sistem pengangkut dengan perforasi sederhana. Yang keempat, jenis daun tunggal dengan pertulangan daun palmatus atau pinnatus. Yang kelima, bunga bertipe anemophilus atau sesekali entomophilus. Yang keenam, inti polen, trinukleot, dan multipertur. Yang keenam, perlekatan carpel sincap dengan tipe plasentasi marginal, aksilar, dan basal. Selanjutnya, struktur Hamamelidae. Hamamelidae ini merupakan tumbuhan dikotiledon, herbitus pohon atau herba, jaringan pembuluh dengan scalariform atau perforasi sederhana, memiliki tanin dengan elagik asid atau asam elagik dengan plastid tipe S. Daun tunggalnya kadang-kadang majemuk pinnatus atau palmatus. Bunga umumnya anemophilus atau disebut dengan penyerbukan dengan bantuan udara. Tetapi tidak jarang pula ada yang entomophilus atau penyerbukan dengan bantuan serangga. Bunga sering sekali kecil dan tidak menarik perhatian atau tereduksi. Umumnya apetal atau tidak bermahkota, tanpa prian, kadangkala seperti sisik. Petal kalau ada yang terlihat jelas. Terdapat 2 statement, kadang juga sering dengan perpanjangan. Polen atau serbuk sari ini dia berinti 2 atau binukleot, atau serbuk sari berinti 3 trinukleot. Banyak apertur atau area. Selanjutnya, sifat biologi Hamamelidae. Pertama, memiliki tanin dengan elagik asik atau asam elagik dengan plastid tipe S. Daunnya tunggal, kadang majemuk pinnatus atau palmatus. Bunga umumnya anemophilus, penyerbukan dengan bantuan udara, tetapi tidak jarang ada yang entomophilus, penyerbukan dengan bantuan serangga. Yang keempat, terdapat 2 statement, kadang juga sering dengan perpanjangan. Yang kelima, polen atau serbuk sari berinti 2 binukleot atau serbuk sari berinti 3 atau trinukleot. Baik, di sini akan saya lanjutkan, yaitu reproduksi Hamalidae, yaitu sistem reproduksi yang dilakukan pada Hamalidae yaitu dengan cara generatif, di mana alat reproduksi jantan dihasilkan dalam statement yang berjumlah 1 atau banyak, sedangkan alat reproduksi betina berupa putik atau pistilum. Putik ada yang hanya tersusun dari 1 buah karpel, tetapi ada juga yang berbentuk dari banyak karpel. Ovarium mungkin hanya berbentuk 1 karpel dan hanya beberapa karpel yang bersatu. Biji terdapat di dalam ovarium dapat dilihat pada gambar di bawah. Baik, selanjutnya ada taksonomi dari Hamalidae, yaitu yang pertama ada ordo
Trochodendrales, yaitu berbentuk pangkal, daun bangun, bulat, ovatus, dan tipe berlekuk. Yang kedua ada duduk daun berseling atau folia distica. Selanjutnya ada pada cabangnya tipe monopidal. Ovarium berjumlah 1 dan lebih dari 1 karpel. Pada daun dioblas atau cabang, bunganya terdapat tipe sempurna, 4 buah atau lebih karpelnya. Memiliki stipula yang letaknya pada petioles. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada ordo Dapipinales, yaitu dimulai dari bagian bawah, yaitu akar, memiliki akar berbentuk rizom panjang. Organ pada daun pangkal tipe berlekuk, memiliki daun bulat telur dan di tepi daun bergigi atau steratus. Warna pada bunganya itu kecil, yaitu putih karpel. Ovalumnya berjumlah tidak lebih dari 2. Kelamin embrio kecil, memiliki endosperma banyak. Ovarium tipe biokular, disertai 2 setiap lokusnya. Selanjutnya ada ordo Haemalidae. Yang pertama itu ordo ini adalah habitusnya pohon juga perdu. Yang kedua itu memiliki daun tunggal namun tersebar, ada daun penumpu. Selanjutnya ada lokasinya sering ditemui di benua Amerika. Tipe bunga ini berukuran kecil. Selanjutnya ada kelopak mahkota, yaitu berjumlah 4-5 helai. Memiliki putik dengan 2 tangkai putik, yaitu tipe bakal, buahnya umumnya tenggelam. Beruang 2 ada juga ditemui yang jenisnya tidak sempurna, tipe ruang 1-2. Bakal bijinya bergantungan. Selanjutnya ada tipe buahnya, yaitu buah kedaga dan beruang 2, akan pecah di daerah yang sekat bila sudah sampai waktunya. Selanjutnya ada ordo Didymales, yaitu ordo ini adalah salah satu ordo yang hanya 2 karpel. Pada kelamin betina, ovariumnya sangat bervariasi, berjenis unikular. Letak bunganya tidak ada di dalam momentum calyx, umumnya ada. Sedangkan pada jantan, ciri khas diantaranya yaitu stamen berjumlah sekitar 2 buah serta pendek. Jenis pembuluhnya scartiform, tidak terdapat stipula. Tipe ovulum kebanyakan soliter. Selanjutnya ada ordo Leiternales, yaitu habitatnya sering dijumpai di kawasan lembab. Sayangnya di Indonesia khususnya tumbuhan ini sepertinya tidak ditemukan. Kemungkinan iklimnya hanya ditemukan di Amerika Serikat Tenggara. Selanjutnya ada ciri khas dari tumbuhan ini, pada organ daun memiliki bangun berbentuk lancet, pada ujung daun membulat. Selanjutnya ada tipe bunga jantan kebanyakan amentum dan betina ovulumnya soliter, pendulum apikal. Baik, selanjutnya ada ordo Myracales, yaitu habitusnya kayu semak. Lokasinya banyak tersebar di daratan Asia, Eropa, dan Amerika. Dengan daun tunggal tersebar dan daun penumpu, ada yang memiliki dan ada juga yang tidak memiliki. Di dalam daun terdapat sel minyak. Kemudian jenis bunga berkelamin tunggal atau uniseksual, tersusun dalam bulir tunggal atau majemuk. Selanjutnya bunga tidak disertai dengan hiasan bunga. Jenis bunga betina mempunyai 2 sampai lebih benang sari. Selanjutnya pada familia Myrtaceae itu mempunyai daun berbentuk tunggal, kemudian duduk daunnya tersebar di antara sel-sel minyak pada daun. Kemudian ada karangan bunga, terdapat amentum. Selanjutnya itu jenis buah Achenae, drupa atau nux, itu biji tanpa endoderm, kotiledon tebal. Nah, contohnya itu ada pada spesies Myrisa cerifis, yaitu dengan kingdom Plantae, definisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myricales, famili Myrtaceae, genus Myrista, spesies Myrisa cerifera. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ordo Casuarinales. Yang pertama, habitatnya berupa perdu dan pohon. Yang kedua, batang dan daun terlihat sama, terkadang dianggap sama dikarenakan bentuknya. Yang ketiga, pada batang beruas-ruas dan berbuku-buku dan daun ada serabut. Yang keempat, warna pada cabang yang masih muda berwarna hijau serta kecil. Yang kelima, tipe kelamin bunga biseksual. Yang ketujuh, ovarium pada masa permulaan ada 2, tetapi seiring dengan perkembangan
ovarium hanya satu dikarenakan gugur, sedangkan ovula hanya ada dua. Yang ketujuh, buah tersusun dalam struktur seperti conus. Tiap buah berbentuk seperti kacang bersayap tertutup oleh karena braktea berkayu yang ditemukan biji yang bersayap. Yang ke-8, nama Casuarinales seperti pada nama ordo pada burung casuari. Baik, teman-teman bisa melihat gambar dan klasifikasi pada ordo Casuarinales. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah ordo Orticales. Yang pertama, habitatnya berupa perdu, ada juga yang pohon. Yang kedua, tumbuhan basah disertai wangi aromatis, tidak memiliki getah. Yang ketiga, jenis daunnya tunggal dengan pertulangan menjari, terbagi atas mencangkap atau disebut dengan daun menumpuk. Stripula berpresentan, letak daunnya berseling berhadapan, ada pula yang tersebar. Yang keempat, ukuran bunganya kecil, tipe kelamin bunganya itu kebanyakan uniseksual, simetris bunganya actinovore, merupakan tumbuhan berumah dua atau disebut dengan dioxesus. Jumlah kaliksnya ada 4-5 kaliks, ada juga yang lepas, ada juga yang bersatu. Tidak memiliki corolla pada jantan bunga dengan stamen jumlahnya yang sama yang berhadapan. Yang kelima itu pada familia Ulphamae, habitatnya itu pada pohon atau perdu, tidak memiliki getah, jenis daunnya itu tunggal, duduk daunnya itu tersebar, sering dengan dasar daunnya itu penumpukan atau stipula sepasang. Yang berisi lateral atau interpetioral, daunnya sangat mudah jatuh. Baik, yang keenam, bunganya merupakan bunga tunggal atau dalam perbungaan simosa, kelaminnya biseksual atau ada juga yang uniseksual, yang merupakan tumbuhan berumah satu, kaliksnya itu kelipat 4-8 yang bersatu antara satu yang sama lainnya. Yang ketujuh, buah drafu atau samara, biji kebanyakan tidak bersel. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah ordo Vagales. Yang pertama, di mana habitatnya berupa perdu atau pohon. Yang kedua, tipe daunnya itu tunggal. Yang ketiga, ciri khasnya daun penumpuk cepat luruh, memiliki dua famili yaitu Pagaceae dan Betulaceae. Famili Bacaceae, habitat pohonnya itu pohon atau perdu. Dibagi tarju, lapisannya tebal dan padat yang berbentuk bundar, terkadang ada rantingnya yang besar. Baik, selanjutnya itu adalah yang keenam, famili Betulaceae. Habitatnya itu habitat famili Betulaceae, pohon atau perdu, organ berupa daun tunggal tersebar, daun penumpuk ada tetapi cepat jatuh, bunganya itu uniseksual, pada bunga jantan disertai amenhum, disertai juga satu braktea, disertai juga Pryntium, bentuknya bersegmen yang jumlahnya 4, segmennya 4, epipetalum. Contohnya itu, contoh spesiesnya itu dari famili Betulaceae atau disebut dengan Agnus nepalen. Baik, kita masuk materi tentang manfaat dan kerugian Hamadrylidae. Manfaat yang pertama pada ordo Hamadryles, famili Hamadrydaceae, yaitu ras mala atau kayu dapat dimanfaatkan untuk konstruksi berat. Yang kedua, pada ordo Orticales, famili Moraceae, yaitu Artocarpus eterfolium, memiliki manfaat atau khasiat pada daunnya. Daun tanaman dapat dimanfaatkan sebagai obat anti diabetes karena ekstra daunnya itu Artocarpus eterfolius memberikan efek hipoglikemi. Yang ketiga, pada ordo Casuarinales, familinya adalah Casuariciae, yaitu cemara laut yang memiliki manfaat sebagai kayu bakar yang dapat menghasilkan batu bara yang berkualitas tinggi dan sebagai tempat menendu. Yang keempat, buah bit bermanfaat mencegah penyakit stroke, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, memperkuat daya tubuh. Yang kelima, Chananopsis argantae bermanfaat untuk balok pada perumahan dan jembatan, papan, tiang rusuk dan baik untuk dijadikan sirap. Kayu sanintan tidak mudah pecah. Yang keenam, Ficus elastica
Digunakan kayunya untuk alat rumah tangga, perumahan, kulitnya itu untuk bahan sintetik, elastica. Digunakan kayunya untuk alat rumah tangga, perumahan, kulitnya itu untuk bahan sintetik. Betah dari picus untuk bahan membuat mainan atau bola dan penangkap burung. Baik yang kerugiannya itu adalah baik kerugian Hamamelidae, ada sebagai tanaman Hamamelidae yang mengandung racunan, jika dikonsumsi terus-menerus akan berdampak buruk. Baik, sekianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang Hamamelidae. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian diskusi dari kami. Terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.